Isinya berapa saya nggak tahu karena di sini nggak ada keterangannya. Kita coba buka. Ini segelnya emang apa namanya, isi lakban banyak itu emang nggak ada. Oke sobat berbagi hobi, jumpa lagi. Kali ini saya mau unboxing ya, sekaligus review. Saya dapat kiriman dari saudara. Kirimannya kali ini agak beda karena kalau biasanya berupa produk saya yang beli sendiri ya, hari ini saya dikasih kiriman produknya bukan elektronik seperti biasanya, tapi British Propolis. Nah, ini lagi banyak yang make, yang nyari juga banyak. Terus beberapa teman saya juga ternyata dia udah mulai pakai dan tesnya bagus. Makanya ini juga saya coba. Saudara juga ada beberapa yang kemarin katanya pengen nyoba gitu, untuk dia ada masalah dan sebagainya keluarga. Ini British Propolis di packingnya. Saya nggak tahu ini kemasan ukuran berapa ya, berapa paket dan lain sebagainya. Tapi saya dikirim dusnya kayak gini. British Propolis. Ini aja stempel Majelis Ulama Indonesia. Terus www.britishpropolis.com. Daerah British, Inggris ya. Terus ini ada gambarnya Ipo, ya, Ipo Santosa. Karena dia kalau nggak salah ownernya atau foundernya gitu. British Propolis batch expired ya 2005 2025, 5 tahun lagi. Ini POM ada, HQ-nya juga ada, distribusinya oleh CV Ipo Santosa, Jakarta, Indonesia. Terus ini saya dapat juga brosurnya beberapa artis yang di endorse ya, motivator dan tokoh nasional. Ini ada keterangan harga IDR 250k, jadi harga end usernya itu 250.000. Terus kemudian ini ada beberapa foto yang terlalu apa, Yusuf Mansur, Mary Risna, Opik almarhum, Siren Sungkar, Andres, Sandiaga Uno, saya Ali Jaber, Oki, Maulana, Maula Ramlan, Hari Untung, Venitari, sama Dewi Sandra. Terus ini Pos Santosa, founder, dia founder ya, founder British Propolis ya. Terus kemudian ini keterangannya, salah satu propolis terbaik dunia hadir di Indonesia. British Propolis adalah premium produk dari Bridlington, England. Diperlukan sekitar 6.000 lebah yang bekerja selama 1 tahun untuk menghasilkan satu British Propolis. Satu botol British Propolis berisi 6 mili. Manfaat dan khasiat dapat dirasakan dalam 20 hari atau kurang. Manfaatnya membantu meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, proses pemulihan. Jadi mungkin kalau habis sakit atau kemudian pasca operasi ini cocok. Terus kemudian British Propolis reguler membantu mengatasi sakit diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi, paru-paru, tumor, stroke jantung, sinusitis dan lain-lain. Terus kemudian British Propolis Kit. Jadi ada 2 produk ya, satu yang reguler, satu yang kids untuk anak. Meningkatkan kecerdasan, membantu mengatasi sakit, batuk, pilek, demam, menambah nafsu makan, amandel, radang tenggorokan dan lain-lain. Benar-benar masalah anak ya yang sering kita jumpai ya. Jadi mungkin nggak ada salahnya kalau kita coba berikhtiar dengan British Propolis untuk yang kids ini. Terus kemarin juga sempat baca-baca yang terkait virus corona, ada salah satu pihak yang katanya intinya stamina gitu. Terus kemudian berjemur matahari juga penting, karena umumnya flu itu kalau kemudian cuacanya dingin itu emang gampang banget menular dan gampang banget tertular. Tapi kalau mataharinya lagi cuaca cerah gitu dan sebagainya, itu relatif enggak, karena dia mati. Nah, Indonesia untungnya berada di khatulistiwa yang mataharinya itu bersinar lama gitu loh, nggak kayak di Eropa, kayak kemarin pas Cina, pas Wuhan itu pas musim dingin kalau nggak salah gitu loh. Jadi matahari mungkin bersinar nggak terlalu terang. Terus alhamdulillah ini ada produk British Propolis, bisa dicoba untuk menjaga stamina dan kesehatan. Bisa untuk obat dalam, luka luar juga bisa kayaknya. Dulu pernah pakai kalau nggak salah, saya habis jatuh dari motor terus dioles itu memang kering, cuma memang bawahnya masih lemot. Jadi
better apa ya, di inilah apa namanya, paham diri gitu. Fungsinya ada, kalau untuk darurat bisa, tapi tetap harus dijaga luka luar. Oke, langsung saja nggak usah lama-lama. Ini British Propolis. Packingnya begini, isinya berapa saya nggak tahu karena di sini nggak ada keterangannya. Kita coba buka. Ini segelnya emang apa namanya, isi lakbannya itu emang nggak ada labelnya ya. Jadi labelnya adanya di boxnya aja. Nah ini, oh ternyata ada banyak. Oh ternyata isinya 12, 10, nomor 5, 10 ya. Bawahnya ada nggak berapa lapisnya? Kita coba ambil satu. Oh kosong. Oke, berarti isinya satu pak ini isi 10 ya. Satu pak isi 10 British Propolis. Ini tampilannya ya, packingnya begini. Saya singkirkan dulu. Nah ini British Propolis ya, kemasannya ini ada label MUI, terus kemudian ada keterangan jamu, distributor. Ingredient ya, ingredientnya yang pertama propolis liquid. Yang pertama propolis liquid 75%, propolis trigona 25%. Nanti coba saya cari apa propolis liquid sama propolis trigona ya. Terus benefit, keuntungan, help maintain immune system, membantu menjaga sistem imun ya, kekebalan tubuh. Direction, petunjuk pemakaian. Internal use, untuk penggunaan dalam, put 5 or 5 drops, 4 till 5 drop ya, 4-5 tetes in a half of glass, di dalam air setengah gelas yang cair, hangat, twice or 3 times a day, 2 atau 3 kali sehari. Better in an empty stomach, lebih baik jika dalam keadaan perut yang kosong. Terus kemudian untuk external use, penggunaan obat untuk keluar ya, apply to the skin where necessary using a cotton pad or piece of linen. Oke. Jadi aplikasinya kalau untuk luka luar ya, itu diterapkan kepada kulit ya yang butuh, misal luka atau lecet atau mungkin kegigit serangga dan lain sebagainya, menggunakan kapas ya, atau kain linen atau kain kasa itulah ya. Itu. Ini untuk internal bisa diminum, untuk eksternal juga bisa. Terus kemudian penyimpanan, put in the dry place with temperature below 30 degree Celcius. Letakkan di tempat kering dengan temperatur di bawah 30 derajat Celcius, jadi jangan terlalu panas. And avoid direct sunlight, hindarkan dari sinar matahari langsung. Terus warning, not for children under 2 years old. Oke ya, jadi perhatiannya tidak untuk anak kecil di bawah usia 2 tahun. Ini sudah ada POM-nya, jadi relatif aman. Kemudian netonya 6 mili. Ini tampilan sebelahnya sama saja. Oke, ini cuma beda aja gambar. Didistribusi oleh Ipo Santosa Banten Indonesia, britishpropolis.com. Diproduksi oleh PT Maisha Makmur Jakarta Indonesia. Ini versi bahasa Indonesianya, sama kurang lebih seperti yang tadi ya. Terus kemudian ini ada batch produksi, expire tanggal 31 Januari 2025. Sekarang bulan Maret 2020. Oke. Terus ini premium product British Propolis. Ini ada segel hologram ya. Nah, terus ini bagian belakang. Oke. Kita coba buka satu ya. Kita coba buka satu, karena biar kita tahu khasiatnya ya kita harus coba. British Propolis, rak bawah itu ada lemnya ya, ada lemnya yang bawah. Nah yang atas ini ada segelnya ini. Nah ini segel hologram British Propolis ya, tweet. Oke, kita lihat isinya, tampilannya begini. British Propolis. Oke. Terus dalamnya kosong ya, nggak ada apa-apanya ya. Semua ini kayak gini bentuknya, bagus. Jadi ketika ini ditaruh dia nggak mungkin jatuh atau apa gitu, walaupun tempatnya lebih besar. Dia menjaga biar dia tetap posisinya berdiri.
Terus box belakang nggak ada apa-apa ya, ini ya. Oke, nah sekarang kita fokus ke British-nya. Ini ada keterangan do not accept if seal is broken. Jangan diterima ketika segel ini, plastik ini rusak. Ini British Propolis, foam tire, diproduksi, didistribusi, ingredient, benefit, direction, storage warning, sama dengan yang di sini ya. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya, sama persis. Nah, sekarang kita coba buka. Oke, ini asli ya. Kalau terus ada nggak sih yang jual selain lewat agen atau reseller gitu? Saya coba sempat kemarin sih ada ya, kayak mungkin di marketplace, Shopee dan sebagainya ada. Cuma kalau saran saya sih mending ke orang yang kita kenal langsung ya. Kita langsung, teman, saudara atau apa dan sebagainya. Kenapa? Karena kita bisa konsul langsung gitu loh. Kalau kita beli lepas ke orang gitu, itu tuh kita nggak bisa nanya-nanya, kita nggak bisa konsultasi ini gimana dan sebagainya. Kemudian kalau terkendala dan sebagainya, kita juga mau minta tolong siapa kan? Kalau ke orang yang langsung kita kenal dan kita tahu kalau ada apa-apa kita bisa komunikasi, minta petunjuk dan lain sebagainya. Itu lebih enak. Termasuk klaim garansi. Ini di sini mana tadi ya? Di brosurnya itu ada tulisan nih 15 days money back guarantee. Jadi kalau dalam 30 hari puas dengan produknya, kita bisa minta uang kembali garansi 30 hari ini ya. Jadi kalau misal di brosurnya bilang begitu ya harusnya begitu. Nah, makanya lebih enak kita nggak bisa minta garansi kalau misal kita beli di marketplace, kayak jaminannya belum tentu bisa. Ini botol kaca beling, ini karet ya. Ini kita coba buka. Nah, ini tampilannya begini, bentuknya coklat kayak gini ya. Nah, ini nah ini tampilannya. Ini ya, coklat kayak gitu. Ini botolnya 6 mili tapi banyak juga, kayaknya lebih dari 6 mili deh. Terus penggunaannya untuk dosisnya itu kemarin saya dikasih tahu. Jadi dosisnya itu setiap 10 kg berat badan itu sama dengan 1 tetes British Propolis ini ya, maksimal 8 tetes per hari per dosis ya. Contoh misal BB, berat badan saya 60 kg, maka 60 kg dibagi berapa? 10. Maka saya kalau sekali dosis minum berapa? 6 tetes. Oke. Diminumnya berapa kali? 2 sampai 3, ini keterangannya. 2 sampai 3 kali per hari. Per hari idealnya perut kosong. Jadi kapan perut kosong? Sebelum makan. Kecuali dia punya masalah mah atau gangguan perut atau lambung. Oke, itu ya, gangguan mah, perut atau lambung. Ini kapan? Setelah makan. Nah, tapi kalau yang enggak, dalam keadaan perut kosong. Kapan perut kosong? Nah, perut kosong itu misal habis bangun pagi, kedua sebelum
makan siang. 3. Sore sebelum makan malam. Atau 4. Sebelum tidur. Nah, ada 4 ini untuk kondisi perut kosong, umumnya manusia, umumnya kita gitu ya, habis bangun pagi, setelah makan siang, sebelum makan siang, sore sebelum makan malam, dan sebelum tidur. Asumsi yang ini sebelum makan malam apa? Kita makan jam maksimal makan malam sebelum maghrib. Oke. Jadi sebelum maghrib usahakan kita baru sudah makan malam. Oke, gitu ya, itu dosisnya. Terus kemudian nanti untuk cara pakai dan lain sebagainya kita sambung. Ini pengenalan untuk BP ya. Terus kemudian cara pakainya sederhana, cara minumnya. Oke. Ada 2 cara. Ya. Cara minum ada 2. 1, air setengah gelas air hangat ya, air putih ini. Terus kemudian plus BP, tergantung tetesnya tadi ya. Terus kemudian yang kedua, ditetes di bawah lidah. Oke. Jadi ini mulut, ini lidah. Kita teteskan di sini. Ya. Jadi diteteskan di bawah lidah. Ya. Ini lidah. Atau kalau saya ada yang ketiga, oles di langit-langit mulut ya, dioles di langit-langit mulut. Ini seperti teknik untuk bayi mirip-mirip ya, tapi yang recommended dari British Propolisnya 2 ini. Oke, jadi ada setengah gelas tambah BP, air hangat atau air dingin juga nggak masalah, tapi jangan es ya, jangan es. Terus kemudian yang kedua, ditetes di bawah lidah, ini lidah di bawahnya. Nah, terus kemudian setelah itu boleh minum air atau enggak juga nggak apa-apa, tergantung, karena ini pekat ya, ini pekat bagi orang yang nggak terbiasa. Cara ini lebih nyaman, maka idealnya untuk yang baru pertama minum, coba yang ini dulu. Tapi kemudian ketika dalam perjalanan atau di mana dan lain sebagainya sudah terbiasa, susah mendapatkan air, bisa menggunakan metode yang kedua, diteteskan di bawah lidah. Beberapa testimoni temen, dia nggak pernah pakai, cuma aktivitas badannya full gitu 24 jam kadang ya. Nah, ada ini itu kesana dan lain sebagainya, mobilitas tinggi. Setelah minum ini, katanya sebelum tidur, dia tuh tidurnya jadi nyenyak loh. Yang ngomong tuh bukan dia, tapi istrinya. Mas tuh nggak pernah lu kayak tidur senyaman senyenyak itu gitu, istrinya yang bilang begitu. Terus setelah itu dia konsumsi terus rutin British Propolis, alhamdulillah sampai hari ini. Oke. Kita coba praktekkan cara untuk tetesan airnya ya. Nanti saya ambilkan dulu air minumnya. Oke, ini saya sudah ada airnya ya, kurang lebih setengah gelas lah ya, atau hanya sekedar perkiraan saja nggak apa-apa. Kalau 1 gelas itu gelas yang kecil ya, itu kan gelas aqua itu 250 ml, jadi setengahnya mungkin sekitar 125 ml. Ini anggap saja sudah setengah gelas, kemudian udah panas. Nah, berat badan saya berapa? Saya 60, berarti dibagi 10, 60 dibagi 10 ketemulah 6 tetes. Maka yang saya teteskan adalah 6. Caranya bagaimana? Ini kita buka dulu ya. Terus kemudian ini kita pencet. Nah, baru kita masukkan. Setelah di dalam kita lepas, maka dia akan ngambil. Nah, baru kita teteskan. Teteskan ya, 6, 1,
3, 4, 5, 6. Udah, ini dipencet, dilepas, baru kita masukkan untuk kita simpan. Terus kemudian catatan untuk ngaduk, boleh nggak sih pakai sendok logam atau material logam gitu? Boleh, cuma lebih baik ketika tidak menggunakan yang logam. Alternatifnya apa? Kita punya plastik ya, sumpit ini, atau melamin, atau kemudian paling bagus mungkin dari bahan natural ya, seperti kayu atau sumpit kayu gitu ya, atau yang bambu itu. Boleh lah kita sediakan satu khusus untuk mengaduk british propolis. Ini saya udah pasti pakai yang logam nggak apa-apa karena interaksinya nggak terlalu lama gitu. Tapi ya kalau mau khasiat yang full gitu ya, biar mantap semakin yakin, ya jangan pakai yang logam. Sama kayak madu lah, madu juga disarankan kan nggak pakai logam, karena juga produk dari lebah. Ini sudah ya. Terus kemudian kita minum, jangan lupa berdoa. Nah, produk dari madu itu dia bisa menyembuhkan penyakit seperti apa yang kita niatkan ya. Tentunya Allah yang menyembuhkan, tapi kemudian antaranya melewati ikhtiar kita ini, tapi tetap kesembuhan itu dari Allah. Jadi jangan lupa selalu berdoa ya. Doa apa? Bismillah cukup, atau kemudian kalau misal yang doa hulumu antas safi sifa ila suwauka dan seterusnya, bisa itu lebih baik. Kemudian dinaikkan ikhtiar karena Allah lillah ya. Apa yang sakit semoga mendapat kesembuhan. Semoga yang menonton video ini jika dalam keadaan sakit atau ada permasalahan di tubuhnya, badannya, jasadnya, semoga jika engkau seorang muslim, Allah memberi kesembuhan dan ibadahmu menjadi lebih baik setelah Allah memberi kesembuhan ya. Ini british propolis, kita minum. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi ukuran 125 ml itu kalau diminum itu mungkin sekitar 2 sampai 3 teguk gitu ya. 2 sampai 3 tegukan itu langsung minum. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau misal 1 gelas mungkin ada yang pengen lama atau nggak suka dengan baunya dan sebagainya, orang-orang kan beda gitu. Segitu review kali ini tentang british propolis ya. Ini british propolis, ini produknya. Kalau misalnya ada sobat berbagi hobi yang kemudian mau bertanya atau konsultasi dan sebagainya, atau tanya-tanya, bisa link chat telegram di bawah, nanti saya sediakan deskripsinya ya. Terus kemudian sekian dulu dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.